Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana Islam. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa dipertemukan kembali di channel yang insya Allah penuh manfaat ini. Tak lupa sholawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, agama Islam telah mengatur segala perkara termasuk waktu tidur. Jadi sebagai umat Islam wajib tahu waktu tidur yang dibenci Allah Ta'ala. Mengapa waktu tidur perlu diperhatikan? Hal ini karena tidur yang baik akan membawa kebaikan pula. Sebaliknya, tidur di waktu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendatangkan keburukan. Dilarangnya tidur pada waktu tertentu ini tidak dilakukan tanpa alasan. Ada beberapa hadis yang menjadi dasar hukumnya. Tidur memang menjadi aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai cara untuk beristirahat dari lelahnya rutinitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur." Quran Surah Al-Qasas ayat 73. Namun, umat Islam perlu memperhatikan waktu tidurnya ketika ada beberapa waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sebaiknya dihindari. Sahabat beriman, inilah waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tidur setelah sholat subuh. Salah satu waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidur usai menunaikan sholat subuh atau hailulah. Kata hailulah sendiri diambil dari kata hala yahulu haulan, yang bermakna mencegah atau menghalangi. Meskipun biasanya waktu pagi hari usai subuh ini terasa nyaman untuk kembali berbaring di tempat tidur, tetapi sebaiknya menghindarinya. Pasalnya tidur setelah sholat subuh dapat mengurangi produktivitas karena bangunnya nanti akan terlalu siang serta menghalangi datangnya rizki di pagi hari. Rasulullah SAW telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. "Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rizki." Hadis riwayat Tabrani. Sementara dalam kitab Madarijus Sholihin, Ibnu Qayyim telah berkata tentang keutamaan awal hari dan makruhnya menyia-nyiakan waktu dengan tidur. Beliau berkata, termasuk hal yang makruh bagi orang soleh karena tidur antara sholat subuh dengan terbitnya matahari. Waktu tersebut sangat berharga sekali. Pagi hari adalah awal hari dan sekaligus sebagai kuncinya. Selain itu, pagi juga waktu diturunkan rizki, turunnya keberkahan, dan awal dari bergulirnya hari, serta melakukan segala kegiatan hari itu. Sehingga pagi tersebut menjadi waktu yang sangat berharga. Selain itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menjelaskan bahwa tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan karena melemahkan dan merusak badan. Sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga atau beraktivitas. Kedua, tidur setelah sholat asar menuju maghrib. Waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya adalah tidur selepas sholat asar atau ailulah. Kata ailulah diambil dari kata ilat yang bermakna penyakit. Memang benar bahwasanya tidur setelah sholat asar
hingga menuju waktu maghrib dapat menyebabkan efek buruk bagi kesehatan. Misalnya menimbulkan penyakit, memicu stres, bahkan membuat seseorang mengalami linglung atau kebingungan. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidur setelah sholat asar, lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri." Selain itu, biasanya orang yang tidur pada waktu usai sholat asar sampai waktu maghrib akan mengalami kelelahan. Jadi sebaiknya hal ini dihindari karena lebih banyak menyebabkan keburukan. Ketiga, tidur sebelum menunaikan sholat isya. Tidur sebelum melakukan sholat isya juga termasuk dalam waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Barsah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hal ini karena bisa menyebabkan umat muslim melewatkan sholat isya hingga keesokan harinya. Para muhadisin atau ahli hadis menerangkan makruhnya tidur sebelum sholat isya. Oleh sebab itu, At-Tirmizi mengatakan mayoritas ahli ilmu hadis menyatakan makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Sebagian ulama lainnya memberi keringanan dalam masalah ini. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kebanyakan hadis-hadis Nabi melarangnya. Sebagian ulama membolehkan tidur sebelum sholat isya, khusus di bulan Ramadan saja. Jadi sesekali mungkin diperbolehkan jika merasa lelah. Tetapi tidur sebelum sholat isya ini jangan dijadikan kebiasaan. Tidurlah setelah sholat isya, dan lebih bagus lagi apabila bangun tengah malam untuk menunaikan sholat sunnah seperti sholat tahajud dan sholat witir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 3 waktu tidur yang sebaiknya dihindari. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa menghindari 3 waktu tidur ini. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.